Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasbahuddin, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan abad ke-21. Sebelum kita masuk ke dalam penjelasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Madina dengan NIM H0221323 kelas 2021B, Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan materi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan abad 21. Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP menurut Karim dan Daryanto 2017 menjelaskan bahwa pendidikan nasional abad 21 bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat bangsa Indonesia yang sejahtera dan bahagia, dengan kedudukan yang terhormat dan setara dengan bangsa lain dalam dunia global melalui pembentukan masyarakat yang terdiri dari sumber yang berkualitas, yaitu pribadi yang mandiri, kemauan, dan berkemampuan untuk mewujudkan cita-cita bangsanya. Yang kedua, tentang prinsip pendidikan abad 21. Tentunya pendidikan abad 21 yang mengandung banyak kebutuhan baru dalam menyongsongnya membutuhkan prinsip dasar yang menaunginya. Hal ini agar seluruh instrumen pendidikan memiliki pijakan berupa kebenaran-kebenaran yang dapat diikuti untuk menyukseskan setiap prosesnya. Berikut adalah beberapa prinsip pendidikan abad 21. Yang pertama yaitu prinsip pendidikan abad 21 BSNP. Selain konsep umum Badan Standar Nasional, pendidikan juga merumuskan beberapa prinsip pembelajaran yang harus dilakukan dalam kaitannya dengan kelangsungan proses pendidikan abad ke-21. BSNP merumuskan 16 prinsip pembelajaran yang harus dipenuhi untuk keberlangsungan pendidikan abad 21, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dari berpusat pada guru menuju berpusat pada siswa. Yang kedua, dari satu arah menuju interaktif. Ketiga, dari isolasi menuju lingkungan jaring. Keempat, dari pasif menuju aktif menyelidiki. Kelima, dari maya atau abstrak menuju konteks dunia nyata. Keenam, dari pribadi menuju pembelajaran berbasis tim. Ketujuh, dari luas menuju perilaku khas memperdayakan kaidah keterikatan. Kedelapan, dari stimulasi rasa tunggal menuju stimulasi ke segala penjuru. Kesembilan, dari alat tunggal menuju alat multimedia. Kesepuluh, dari hubungan suatu arah bergeser menuju kooperatif. Kesebelas, dari produksi massa menuju kebutuhan pelanggan. Ke-12, dari usaha sadar tunggal menuju jamak. Ke-13, dari satu ilmu dan teknologi bergeser menuju pengetahuan disiplin jamak. Ke-14, dari kontrol terpusat menuju otonomi dan kepercayaan. Kelima, dari pemikiran faktual menuju kritis. Dan yang terakhir, dari penyampaian pengetahuan menuju pertukaran pengetahuan. Yang kedua, prinsip pendidikan abad 21 Permendikbud 2013. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 dikemukakan bahwa prinsip pembelajaran terdiri atas 14 hal yang terkait dengan implementasi kurikulum 2013, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu
dari peserta didik diberi tahu menuju peserta didik pencari tahu. Kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. 3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. 5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif. Kedelapan, meningkatkan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal atau hard skill dan keterampilan mental atau soft skill. 9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Ke-10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan atau ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan atau ing madyo mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam memproses pembelajaran atau tut uri handayani. 11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Ke-12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Peran sebagai pribadi atau self-oriented. Lebih lanjut, Karim dan Daryanto 2017 menjabarkan peranan guru dipandang dari segi diri pribadinya atau self-oriented sebagai berikut. Yang pertama, pekerja sosial atau social worker, yaitu seorang yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat. 2. Belajar dari ilmuwan, yaitu seorang yang harus senantiasa belajar secara terus-menerus untuk mengembangkan penguasaan keilmuannya. 3. Orang tua di sekolah, artinya guru adalah wakil orang tua peserta didik bagi setiap peserta didik di sekolah. Keempat, model keteladanan, artinya guru adalah model perilaku yang harus dicontohkan oleh para peserta didik. Memberi keselamatan bagi peserta didik diharapkan akan merasa aman berada dalam didikan gurunya. Keterampilan abad 21. Terdapat 4 skill atau keterampilan utama yang diperlukan untuk menyukseskan pendidikan abad 21. Keterampilan abad 21 atau yang biasa disebut dengan 4C adalah sebagai berikut. Yang ke-1, berpikir kreatif atau creative thinking. Kedua, berpikir kritis dan pemecahan masalah atau critical thinking and problem solving. Yang ketiga, berkomunikasi atau communication. Dan yang keempat, berkolaborasi atau collaboration. Selain itu, Trilin dan Fadel menurut Karim dan Daryanto 2017 membagi keterampilan abad 21 menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama life and career skill, merupakan keterampilan hidup dan berkarir meliputi fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif dan mengatur diri sendiri, interaksi sosial budaya, produktivitas dan akuntabilitas, serta kepemimpinan dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu learning and innovation skill, adalah keterampilan belajar dan inovasi meliputi berpikir dan mengatasi masalah, komunikasi dan kolaborasi dan kreativitas dan inovasi. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu
Information Media and Technology Skill merupakan keterampilan teknologi dan media informasi, meliputi literasi informasi, literasi 17 media, dan literasi H. Keterampilan guru abad 21. Guru memiliki peranan penting dalam mewujudkan proses pendidikan abad 21. Indikator utama yang dapat dilihat sebagai kesiapan para guru untuk menyongsong abad 21 adalah keterampilannya. International Security for Technology in Education. Menurut Karim dan Daryanto 2017, membagi keterampilan guru abad 21 ke dalam 5 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik dengan indikator. Kedua, merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dengan asesmen di era digital dengan indikator. Ketiga, mendorong dan menjadi model tanggung jawab dalam dan masyarakat di era digital dengan indikator. Keempat, berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan dengan indikator. Kompetensi guru abad 21. Untuk menunjang proses pembelajaran yang sesuai dengan abad ke-21, diharapkan guru sudah memenuhi berbagai persyaratan kompetensi untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara profesional, yaitu dengan memiliki keterampilan sebagai berikut ini. Yang pertama, mampu memfasilitasi dan menginspirasi belajar dan kreativitas peserta didik secara inovatif dengan menggunakan tool dan sumber-sumber digital. Kedua, mampu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar peserta didik dengan asesmen berupa penyediaan alat evaluasi formatif dan sumatif yang bervariasi sesuai dengan standar teknologi dan konten serta mengintegrasikan tool dan sumber digital. Yang ketiga, mampu berkolaborasi dengan peserta didik, teman sejawat, dan komunitas dalam menggunakan tool sumber digital untuk mendorong keberhasilan dan inovasi peserta didik. Keempat, mampu memenuhi kebutuhan pembelajaran yang beragam dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dengan memberikan akses yang memadai terhadap tool digital dan sumber belajar digital lainnya, dengan tetap menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan dokumentasi sumber belajar. 5. Mampu berpartisipasi dalam komunitas lokal dan global untuk menggali penerapan teknologi kreatif untuk meningkatkan pembelajaran dan pembahasan diri terkait dengan profesi guru. Peranan guru abad 21. Memasuki abad ke-21, guru diharapkan mampu menyelenggarakan proses pembelajaran yang bertumpu pada 4 pilar belajar yang dianjurkan oleh Komisi Internasional UNESCO. Menurut Karim dan Daryanto 2017, untuk pendidikan yaitu learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Masa depan pendidikan Indonesia. Sebuah ungkapan mengatakan, kualitas suatu bangsa ditentukan dari sektor pendidikan. Gagalnya sebuah pendidikan berdampak pada gagalnya suatu bangsa. Berhasilnya pendidikan secara otomatis membawa kemajuan suatu bangsa. Jadi pendidikan merupakan ujung tombak perbaikan suatu bangsa. Sebagaimana banyak pakar pendidikan katakan bahwa salah satu cara dalam memperbaiki bangsa secara mental, moral, dan sosial budaya, politik, dan ekonomi adalah melalui sistem pendidikan, dan yang lebih utama dari tujuan pendidikan adalah mencerdaskan dan mengembangkan manusia Indonesia
yang seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, punya budi pekerti luhur, keterampilan pribadi yang baik atau mandiri, bertanggung jawab di masyarakat dan bangsa-bangsanya. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.